first and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopitakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya, yaitu Selasa, Minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan radio RPK 96.3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Sony Utomo akan menemani sahabat RPK melalui program ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 02180000444, SMS atau WhatsApp di nomor 081518000444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dengan menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Malam ini talk show kita berjudul Tips dan Trik Menyanyikan Mazmur Jenewa. Dan sudah hadir secara live di sini di studio Ibu Michelle Cornelia Hetaria. Selamat malam Ibu Michelle, apa kabar? Baik, selamat malam Pak Sony. Iya, Ibu Michelle adalah dosen luar biasa dari STFT Jakarta untuk mata kuliah musik gereja, betul ya Bu? Yes. Dan juga pemilik dan pendiri dan owner dari Pitch Professional Conducting and Vocal. Selain itu, Ibu Michelle punya sederet karir dalam bidang musik gereja dan pendidikan musiknya diperoleh dari Royal Conservatory Den Haag, Holland. Ada yang mau ditambahkan Ibu Michelle? Enggak, udah cukup. Sudah cukup ya. Karena kita juga nanti akan membahas tips dan trik menyanyikan Mazmur Jenewa yang mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena ini topik yang luas dan sangat menarik. Dari judulnya kita melihat ada tertulis Mazmur Jenewa. Mungkin kita mulai dari penjelasan sedikit ya. Apa itu Mazmur Jenewa, Ibu Michelle? Oke. Selamat malam sahabat RPK dan Pak Sony. Saya langsung aja Mazmur Jenewa. Sebetulnya pertanyaan pertama saya tuh, kenapa Mazmur Jenewa? Ya. Gitu dulu kali ya. Dulu soalnya Mazmur Jenewa ini ya, keterangannya adalah Mazmur Jenewa adalah mazmur yang diprakarsai oleh Calvin di Jenewa. Nah, sebetulnya dari Strasbourg dulu ya, tapi kemudian ya ke Jenewa. Nah, ini adalah bentuk mazmur yang bentuknya disederhanakan, dijadikan dalam bahasa Prancis pertama oleh Clément Marot, ya itu. Baru kemudian sama Louise Bourgeois dia bikin dengan melodinya. Jadi kemudian Calvin dan teman-temannya. Jadi sebagai gereja yang Calvinis, jadi saya merasa penting sekali Mazmur Jenewa ini menyambung dengan Bu Esther yang lalu di talk show yang terakhir di talk show yang terakhir kita kan tentang repertoar musik gereja. Nah, ini termasuk salah satu dari repertoar musik gereja tersebut. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena dulu waktu saya belajar juga saya agak asing buat kita di Indonesia ini kan ya. Mazmur Jenewa gitu, kayak bunyinya kayak berat sekali gitu dan kemudian kuno sekali gitu. Jadi ketika saya belajar juga dulu agak-agak asing buat saya. Makanya itu yang membuat saya tertarik untuk membahas Mazmur Jenewa ini. Jenewa sendiri adalah nama kota, salah satu kota di Swiss ya? Betul ya. Oke, untuk Bapak
sahabat RPK yang mungkin tidak mengenalnya dan bisa melihat di YouTube, ini adalah buku Mazmur dan Kidung Jemaat yang diterbitkan oleh Kia Muger, dan inilah yang dimaksud dengan Mazmur Jenewa. Ini yang mau kita bahas, dan Ibu Michelle akan mencoba memberikan tips dan trik sehingga menyanyikan Mazmur ini tidak lagi dalam tanda kutip horor, tidak menakutkan, karena begitu menyenangkan menyanyikan Mazmur. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Silakan Ibu Michelle dimulai. Oke, keunikannya ya, terutama keunikannya yang pertama, Mazmur ini adalah metrikal, jadi ritmenya jelas dan satu nada untuk satu silabus gitu ya. Calvin membuat ini sebetulnya maksudnya untuk mempermudah jemaat dalam menyanyikan Mazmur, karena Mazmur dari zaman dulu kala dinyanyikan menjadi daily prayer gitu ya, daily and hours bahkan ya, mengenal tiga jam untuk prayer gitu. Nah, Mazmur ini disederhanakan oleh Calvin supaya jemaat bisa menyanyikannya, semua jemaat, karena sebelumnya kan waktu zaman Gregorian itu kan hanya bisa dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang sudah dilatih untuk menyanyikan, baru jemaatnya nanti di bagian refrainnya yang sekarang ini dikenal dengan refrain gitu ya. Nah, menurut Calvin harus semua jemaat menyanyikan Mazmur. Nah, bagaimana caranya mempermudah itu? Makanya dibuatlah Mazmur Jenewa ini untuk mempermudah jemaat. Jadi kalau jemaat sekarang ini mengeluh Mazmur Jenewa itu sulit, sebetulnya kan ini udah dipermudah oleh Calvin loh, gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat ya di Mazmur ini kan, nih yang sering ditanyakan nih Pak Sony. Kenapa Mazmur itu ada do sama dengan, kita tahu ya do sama dengan apa, la sama dengan apa tuh sama aja kayak di Kidung Jemaat. Tapi di sini ada re sama dengan, ada mi sama dengan, ada sol sama dengan. Nah, ini menyangkut modus gereja atau ya modi kalau banyak bentuk jamaknya ya. Jadi tangan nada, tanda kutip, belum namanya tangan nada dulu, namanya modus gereja yang itu ada finalisnya, dikenal dengan ada Dorian, ada Phrygian, ada Lydian, bahkan ada Mixolydian. Nah, itu ada 8 modus gereja yang kemudian berkembang ditambahkan dengan adanya mayor yang kita kenal sekarang dan minor atau Ionian atau dan Aeolian begitu. Berapa modus gereja tadi Ibu Michelle? Modus gereja tadinya 8 asal ya. Jadi ada Dorian, ada autentik, dan kemudian ada plagalnya. Jadi modus 1 tuh Dorian, modus 2-nya plagalnya Dorian, ya. Yang kedua Phrygian, yang mi sama dengan itu. Phrygian itu jadi ada juga autentiknya dan plagalnya, atau hippo, biasa dibilang hippo juga. Dan yang kelima Lydian dan Hippolydian. Kemudian yang ke-7 dan 8 adalah Mixolydian dan Hippo-Mixolydian. Oke. Jadi kalau sahabat RPK melihat di Mazmur itu ada kita sebutnya tangga nada ya, walaupun itu sebenarnya modus gereja. Re sama dengan E, re sama dengan D, mi sama dengan fis, dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh Ibu Michelle modus-modus gereja. Kedengarannya masih menakutkan nih Bu Masih Michelle, susah ya. tapi kita akan membawakannya secara santai dan menarik nih. Bu Michelle tadi berjanji dalam talk show ini kita bawakannya segalanya santai dan menarik. Jadi tapi ini perlu diketahui ya. Iya. Perlu ya. Untuk dapat menyanyikannya makanya kita harus mengenal dulu si modi gereja itu. Kalau kita berpikiran masih mayor minor, sulit. Susah. Kita nggak nangkep ya. Jadi hanya perlu diketahui, walaupun nanti dalam menyanyikannya mungkin sudah tidak terdengar lagi mana yang modus, atau terdengar juga modus. Iya, itu modus. Jadi harus sering kita nyanyikan kayak seperti kita menyanyikan tangan nada do re mi fa sol la si do. Nah, si Dorian itu yang re, kita menyanyikan dari re ke re tinggi balik lagi gitu. Kita harus melatih kita supaya familiar. Baik. Gitu. Mungkin sebagai perbandingan seperti do sama dengan C contohnya itu adalah tangga nada mayor, La sama dengan C adalah tangga nada minor. Seperti itu kita perlu tahu. Walaupun nanti setelah menyanyikannya juga tidak. Ya udah. Ya, jadi itu ada penjelasan awal dari Ibu Michelle tentang modus-modus gerejawi.
Dan kita nanti akan mendengarkan contoh-contoh Mazmur juga ya Ibu Michelle ya. Iya, dan sebetulnya ada yang membedakan si mayor minor dengan modus gereja ini sebetulnya. Oke. Mau sekarang. Kita mungkin nanti lanjut. Oke. Sementara kita masuk ke dalam break dulu, sahabat RPK. Tetaplah bersama kami. Sebentar kita masuk dalam break, namun pembahasan yang seru ini akan kita lanjutkan kembali setelah break. JIU Universe. Saya Francisca, alumni dari JIU, jurusan akuntansi angkatan 2018. Dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan Korea di Indonesia. My name is Seung-yeol, who is one of international students from South Korea at JIU, majoring in English Literature Batch 2021. Jakarta International University adalah kampus internasional yang didirikan oleh profesional dan pengusaha dari Korea dan Indonesia, serta profesor dan dosen dari negara Korea, Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat yang mengajar dengan sepenuh hati. Dengan pilihan 6 program studi, yaitu teknologi informasi, sistem informasi, desain komunikasi visual, akuntansi, sastra Inggris, dan sastra Jepang. Dapatkan juga penawaran beasiswa yang menarik. Eits, tapi kuota terbatas ya. Dan yang paling seru, ada program pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan dukungan dari JIU dan Perguruan Tinggi Korea Selatan, serta beberapa negara lainnya. Lokasinya di Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Biar jelas dan kalau mau daftar, langsung aja ke 0811 9911 725 atau kunjungi websitenya di jiu.ac. JIU, we dream of your great future. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, kita lanjutkan talk show kita malam ini dengan topik tips dan trik menyanyikan Mazmur Jenewa. Dan Ibu Michelle tadi sudah menjelaskan beberapa modus gerejawi. Masih terdengar rumit, tapi kami berupaya untuk menyajikan talk show ini dengan santai dan ringan ya Ibu Michelle. Yes. Silakan masuk dalam pembahasan. Jadi tipsnya yang pertama, nyanyikanlah seperti kita menyanyikan tangan nada mayor atau minor. Ya, kalau mayor kita nyanyi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus minor, la, si, do, dan seterusnya. Nah, kalau masuk di re misalnya, kita masuk di modus dorian atau doris sama aja. Kita menyanyikan re dari re biasa sampai ke re atas, baru balik lagi menyanyikan kayak satu oktav gitu ya. Nah, ini kan tidak terbiasa. Semakin kita terbiasa menyanyikannya, makin lama makin familiar. Nah, kenapa disebut re? Karena finalisnya re. Ya, contohnya Mazmur yang kita lihat re sama dengan, bisa aja dia awalnya di fa atau di la, ya finalisnya tapi di re. Finalis itu not terakhir. Not terakhir atau sama dengan finalis itu sebetulnya sama dengan tonikanya, not pertamanya dia. Gitu. Ya. Nah, terus ada lagi yang disebut dominannya di modus ini. Dominan di Dorian autentik itu adalah la. Nah, ini kunci juga sebetulnya kenapa kita mesti tahu ini, karena ketika kita menyanyikannya, dia biasanya tuh bertumpu, kalau nggak di finalis, kalau nggak di re, di la. Gitu loh. Jadi kita hafal bunyi la-nya kemana, kan buat kita kan agak sulit nih karena kita orang dengan mayor minor biasa gitu kan. Tapi ketika kita menghafal mana finalisnya tadi nadanya, mana dominannya, nah di situ tempat kita bertumpu sebetulnya. Kayak dia di awal-awal kalimat biasanya taruh entah di finalisnya atau di dominannya atau bahkan mediannya. Ada tengahnya lagi antara tonika dengan dominan, tengah-tengahnya tuh kan di tengah-tengahnya itu adalah antara re dengan la itu fa. Jadi kayak contohnya nih Mazmur 24 kebetulan di depan saya, dia awalnya re, terus kebetulan ke dominan, nanti ada kalimat yang mulai di la, ada kalimat yang mulai di fa. Nah, itu patokan-patokan kita sebetulnya untuk memulai. Oh ya, oke. Gitu. Tadi di tips pertama menyanyikan tangga nadanya, modusnya. Ya. Boleh kasih contoh Ibu Michelle? Re ke re. Iya. Kalau tidak ya jadi kayak
re mi fa sol la si do re. Oke, itu Re dilatih. do si la sol fa mi re. Supaya kita familiar Itu dengan dilatih terus dengan ya. si Doris atau Oke. Dorian itu, gitu loh. Nanti sama juga kayak yang mi, ada kalau sama nadanya mi fa sol la si do re mi, Dan turun. mi re do si la sol fa mi. Oke, itu dilatih terus menerus Ya, ya. supaya familiar memang kalau kita jarang menyanyikan tangan nada atau modus ini ya itu tetap asing Ya, gitu. untuk awam biasanya kita melatih do re mi fa sol la si do Nah, dan turun. Nah, iya. ini hal yang baru. Tips pertama adalah menyanyikan di modus Dorian Iya. re ke re Iya. atau mi ke mi. Iya. Itu dilakukan terus menerus supaya lebih Familiar mudah. ya. Terus bedanya si Doris atau Dorian autentik dengan plagal itu adalah kalau plagal itu kan menyimpang ya artinya sebetulnya, atau hipo, dia bilang hipodoris. Jadi kenapa hipodoris? Karena dia di bawah areanya. Kalau dia autentik kita lihat misalnya lagu itu dari re biasa sampai re atas ada gitu. Itu autentik pasti Dorisnya. Jadi modus yang pertama tuh pakainya. Kalau modus yang kedua untuk membedakannya, dia di bawah si tonikanya. Jadi misalnya main dari re terus sampai la bawah, la titik bawah ke re lagi. Nah, itu sebetulnya modus yang kedua yang hipodoris. Oke. Gitu. Ya. Bisa lanjut dengan tips berikutnya. Oke, Bu Michelle. ya jadi itu tentang si Doris. Tentang Dorian juga sama begitu. Jadi ada yang modus ketiganya dan keempat ya gitu. Phrygian. Phrygian itu sebetulnya kalau menurut Pak Van Dop di buku apa tuh mengubah nyanyian jemaat ya. Iya. Itu sama dengan kayak nyanyian di Pulau Sumba banyak begitu. Oh. Yang mi ya. Terus nah autentiknya si Phrygian dominannya do. Kalau di hiponya fa. Jadi pokoknya kita harus bertempuh waktu nyanyinya, pikir dominannya di mana, mediannya di mana, itu akan mempermudah. Memang kalau dipikir-pikir sekarang repot ya nyanyi mayor nggak kayak gitu. Karena kita tidak familiar soalnya Betul. dengan sistem itu. Makanya dilatih terus supaya familiar. Ya, Gitu ya. ya. Ada lagi ciri yang khas dari Dorian sebetulnya. Dorian tuh nada si-nya tuh tajam ya kadang. Nah, dan mediannya tuh kan ada fa. Kadang kita lihat ada sa. Penulisan ada iya, si-nya, betul. ada yang sa. Itu sebetulnya untuk memperhalus dari si ke fa, karena mediannya fa kebetulan. Terus kalau dia satu kalimat ada fa-nya mulai dengan fa misalnya, terus paling tingginya di kalimat itu si, dia kadang dia buat jadi sa supaya menghindar fa ke si. Fa ke si itu di musik ada yang istilahnya diabolus in musica atau Apa itu? devil in music. Oh, devil in music. Iya, jadi Set. karena jaraknya itu loh dari fa ke si satu ya, tajam. Makanya Diperhalus dengan diperhalus jadi sa. Oh, iya. Kadang begitu. Untuk di Dorian terutama biasanya. Menarik Nah, sekali. di apa namanya, di cara dulu waktu kita menyanyikan, waktu orang dulu menyanyikan Gregorian itu memakai hexachord. Tidak mengenal, jadi cuma 6 nada. Nah, ketika 6 nada itu pindah, kan ada nada-nada lebih ya dari 6 nada. Iya. Kita pindah 6 nada itu digeser. Jadi misalnya ya, how to explain this? Misalnya do re mi fa sol la, Sampai situ ya lah. sampai situ kan. Tapi kan ini ada si, dan do yang ya. turun. Si bisa berubah. Kalau ini si, kita bisa do-nya jadi pindah ke Re. pindah ke sol. Oh. Jadi do re mi fa sol do re mi, Oh. sehingga si-nya jadi mi. Mi. Oh. Ya, tapi kalau si-nya jadi sa, do-nya di fa. Jadi do re mi fa sol la, do re mi fa mi re do. Sebenarnya lebih mudah. Kalau saya bilang lebih mudah, orang jadi ini ya. Tapi karena cuma 6 nada, Iya. taunya nggak mengenal si sebetulnya. Jadi karena belum terbiasa saja Iya, gitu ya. iya. Tapi nanti kalau kita sudah mulai dalam praktek-praktek menyanyikannya, saya percaya ini juga sahabat RPK akan tertarik untuk ikut menyanyikan Mazmur-Mazmur. Itu tadi penjelasan awal. Ya silakan Ibu Michelle, ada. Boleh kita dengar nggak? Oh, oke.
Contohnya kali daripada berat-berat ngomongin tentang si Ada ini. contoh yang mau kita dengarkan? Contoh yang Mazmur 47 mungkin. Ini di bawah ya. Ya, sahabat RPK, pas Ibu Michelle menyerahkan ini sebagai contoh Mazmur, saya tadinya tidak percaya bahwa ini dari Mazmur Jenewa. Tapi setelah dicek Mazmur 47 yang diterbitkan oleh Yamuger, ternyata lagu ini memang ada di buku Mazmur Jenewa ya. Iya. Ibu Michelle, silakan. Ya, ternyata asik gitu kan bunyinya, dan bahkan kita bisa sambil bertepuk tangan di lagu ini. Kebetulan teks Indonesianya kan, bahasa Indonesianya ada ini, isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu. Ini dari Jepang ya, Masaaki Suzuki ini membuat Mazmur ini menjadi menarik sekali, nggak terdengar membosankan yang ya itu seperti kedengaran kuno, tapi kedengaran sangat Ya. sangat Jadi aktual. tadi tepuk tangan ini pas sekali ya, karena memang Ya. syairnya mari bertepuk bagi Allahmu. Ya, Jadi di betul. situ divariasikan dengan tepuk tangan. Jadi Yes. Oke. Dan membuat ya itu dia membuat variasi di tepuknya. Yang pertama dikasih 1, yang kedua tetet, yang ketiga bahkan dia tua gapat, bahkan ada sinkop dia buat tepuk tangan, pam Ya, pam pam, tadi dia buat terdengar seperti seperti itu. itu. Ya, Ya. jadi kita jangan terlalu kaku dengan ini gitu. Kita bisa membawakannya seperti zaman sekarang gitu. Nah, terutama di sini kan nggak ada temponya ya. Nah, ini jadi masing-masing interpretasi sebetulnya dari si penyanyi atau si pemusik atau si konduktor untuk yang akan membawakan lagu ini. Nah, patokannya karena di sini nggak ada tulisan tempo. Di zaman ini memang belum ada Metronom. MM ya, belum ada metronom. Jadi patokannya gini sih, kalau nyanyian jemaat biasanya 1 kalimat 1 napas. Itu aja. Oh, semudah itu patokannya ya. Patokannya begitu. 1 kalimat 1 1 napas. Jadi kalau 1 kalimat itu kita punya napas lebih banyak, mungkin temponya kecepatan. Kecepatan. Atau kalau kehabisan napas berarti temponya itu lambat. kelambatan, iya. Oke, jadi Patokannya patokannya kira-kira begitu kalau untuk nyanyian jemaat. Hmm. Makanya nyanyian jemaat yang bagus ya begitu. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Ya, Gitu. kalau di Mazmur dan Kidung Jemaat itu ditandakan dengan adanya koma ya, koma di atas itu artinya untuk curi napas gitu ya, Ibu Michelle ya. Iya, atau Walaupun- kalimat itu harus koma walaupun nggak usah napas, tapi phrasing ya. Phrasing ya. Iya. Ya, patokan sederhananya yang tadi 1 kalimat 1 nafas ya. Iya, biasanya begitu untuk kidung jemaat, untuk pelengkap, untuk NKB juga gitu. Kebetulan lagi membahas nyanyian jemaat, boleh nggak ditambahin? Ya. Kayak ada yang suka pertanyaan, ini tapi nadanya tinggi-tinggi gitu kan ya. Oh, Nah, untuk terus boleh nggak diturunin Turunin. kadang gitu kan ya. Kalau di gereja untuk pagi hari agak repot memang kita menyanyikan setinggi ini. Kadang mungkin di Mazmur ini juga ada yang terlalu tinggi. Karena gini, kenapa sih kalau yang lagu-lagu berdasarkan dari western gitu ya agak lebih tinggi?
agak ketinggian buat kita orang Indonesia karena bahasa sebetulnya terpengaruh. Kita ngomong Indonesia kan lebih ke bawah ya, lebih di bawah. Nah itu sebabnya jadinya lagu-lagu yang Western songs itu ketinggian karena mereka ngomong kan kayak kita ngomong Inggris aja hello di atas Di kan. atas ya. Nah itu jadi boleh nggak direndahin sedikit? Bolehlah kalau pagi hari biasanya saya gitu. Tapi juga tidak jauh-jauh banget ya. Jangan. Turun setengah atau satu nada itu udah cukup ya. Satu udah kebanyakan sih kayaknya. Maksimal satu gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ada contoh yang kita mau dengarkan lagi Ibu Michelle sebelum Contoh boleh, ada lagi yang kebetulan, nah ini saya lucu ya waktu saya cari-cari di YouTube untuk contoh, agak minim sekali ya contohnya. Jadi kasihan memang jemaat untuk tahu Mazmur ini. Jadi mungkin untuk ya. menggugah ya Muger juga untuk membuat video-video YouTube panduan gitu atau ya, contoh-contoh yang betul. menarik ya. Iya, ketika saya mau cari contoh-contoh yang dapat ya ini lagi dari Masaaki Suzuki ini yang memang membuat Mazmur Jenewaim menjadi menarik. Tapi ada sih satu contoh yang yang dibuat oleh orang Belanda kalau nggak salah namanya Ernst Stoltz. Dia membuat kalau di YouTube itu ada My Years with Early Music. Dia membuat 150 Mazmur itu dengan iringannya. Jadi kadang ada organ yang kayak dibuat kayak portable gitu kecil gitu. Saya nggak tahu siapa yang buat. Pokoknya saya ngeliat YouTube-nya itu keren banget dan bunyi. Cuman di situ memang nggak karena beliau main sendiri, bukan untuk ngiringin jemaat ya. Jadi temponya kadang ada perubahan. Mungkin dicontoh di Mazmur 5 kalau nggak salah ya. Iya. Yang instrumen ya. Kita akan dengarkan contoh Mazmur 5 yang dimainkan oleh yaitu Ernst Stoltz. Oke. Untuk mendapat gambaran dari Mazmur 5 dan contoh yang dimainkan oleh seorang Belanda ya. Iya. Oke, kita akan lanjut. Ada yang mau lewat berikut ini. Kita sambung nanti setelah break atau jeda sesaat lagi. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat RPK, ada beberapa klasifikasi hoax versi first draft yang perlu kita ketahui untuk kali ini. Yang pertama, pesan baik berupa tulisan, gambar, suara, dan visual berupa satir atau parodi. Satir atau parodi adalah pesan yang sesungguhnya tidak memuat keinginan jahat, hanya saja isi pesan itu bisa mengecoh kita, sehingga pesan itu menjauhkan kita dari kebenaran. Yang kedua, ada false connection. Biasanya ini terjadi pada sebuah penyajian berita tulisan, gambar, suara, dan visual. Sahabat RPK, kalau kita pernah
membaca sebuah berita, mendengar atau menonton sebuah sajian berita dan ternyata judul dengan isi beritanya berbeda, nah itu yang namanya false connection alias nggak nyambung. Ketiga, false context. False context itu adalah sajian informasi tulisan, gambar, suara, dan visual yang urutan dan alur informasinya berisi tentang pemikiran seseorang terhadap sebuah kejadian. Hanya saja, di false context itu, sajian informasinya nggak nyambung sama kejadian di peristiwa yang sebenarnya, dan hal itu membuat narasi dari informasi itu membawa kita jauh dari cerita nyata di peristiwa yang sebenarnya. Nah, itu dulu deh sahabat RPK. Hati-hati ya kalau menemukan tulisan-tulisan yang berupa satir, parodi, false connection, dan false context. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK, kami ingatkan kembali, sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8000 444, SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800444, serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630 dapat menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya bacakan satu pertanyaan ini Bu Michelle. Ada dari Sendari Rimase. Jika gereja kami ingin mendalami tentang Mazmur ini, apakah ada pembinaan-pembinaan yang ditawarkan oleh Yamuger ataupun Ibu Michelle? Silakan. Itu Pak Sony yang jawab. Okay. Untuk Yamuger. Oke. Jadi memang kalau buat saya sih pasti ada lah. Ya, jadi Ibu Michelle dapat ilmu dari Pak Van Dop ya, Dan, guru Mazmur kita. Iya, Pak Van Dop, dan ketika saya kuliah di Belanda juga dapat ya. Oke, jadi silakan hubungi Yamuger untuk mendalami masalah Mazmur dan bagaimana menyanyikannya. Karena di talk show yang 1 jam ini memang terasa singkat dan tidak mungkin kita bahas sampai detail ya. Betul ya. Ada telepon masuk, kita terima dulu boleh ya? Oke. Selamat malam. Halo, selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Dengan Ferdinand Pak dari Sumba. Waduh, jauh sekali Pak dari Sumba. Selamat malam Pak Ferdinand. Ada Selamat pertanyaan malam, yang bisa semoga disampaikan? Sehat selalu. Ya. Selamat malam Ibu Michelle. Selamat malam Pak. Saya bersyukur sekali Ibu ada talk show bisa ikuti pujian tentang Mazmur, karena di gereja saya Mazmur masih menjadi tradisi yang wajib dinyanyikan setiap ibadah Ibu. Keren sekali Pak. Ya. Saya dari Gereja Reformasi Indonesia Ibu, Gereja Reformasi Indonesia di Sumba, NTT. Oh ya, baik Pak. Ya. Ada pertanyaan tadi untuk Ya, ada satu hal yang Ibu katakan tadi, dan memang saya selama ini kebetulan di gereja kami tidak punya musik Bu, jadi kami akapela saja kalau menyanyi Mazmur. Dan saya dan kami pemimpin ibadah itu harus selalu menjadi yang mengangkat lagu itu Bu. Jadi karena saya juga musikalitasnya rendah, jadi selalu kesulitan untuk lagu-lagu tertentu. Tadi Ibu kasih contoh misalnya Mazmur nyanyian jemaat itu satu kalimat satu napas. Tapi terkadang saya temukan kesulitan misalnya ketika menyanyi Mazmur 32 itu ada pembatas antara satu kalimat dan kalimat berikutnya itu pakai koma, tapi ada garis karena dia nadanya cepat. Jadi terkadang kalau bernapas di situ malah kehilangan enak momen ya betul. Ya, jadi itu kadang yang menjadi struggle sedikit dari Mazmur itu Bu. Dan saya tertarik tadi dengan apa yang Ibu sampaikan tentang The Devil in Music itu, karena saya pikir trait dari misalnya ada satu contoh yang Ibu sampaikan tadi itu ada Mazmur 48, Mazmur kesukaan saya juga. Yang ada C-nya itu di garis itu Bu. Iya. Oh ya, betul. Kebetulan dia ada asalnya jadi Tuhan besar terpujilah. Ya, jadi itu yang dimaksud. Itu mungkin itu salah satu yang saya pikir selama ini agak sulit menyanyikan itu, tapi saya tidak melihat perbedaan besar antara C dan yang bergaris itu, hanya mungkin lebih halus. Saya juga melatih diri sendiri
setiap hari mendengarkan instrumen dan melatih. Oke. Tapi ada satu catatan yang Ibu sampaikan tadi, mungkin Ibu jelaskan Mazmur 104 itu Bu, Mazmur yang itu modusnya apa sebenarnya Bu? Karena ini kalau kita masuk di ref, mungkin bukan ref ya, kalau di baris ke-7 itu, kan dia jomplang sekali antara satu kalimat dan kalimat berikutnya langsung turun satu oktav. Baris ke-7 tidak ada Pak Ferdinand, saya Mazmur 104. 104 Pak, 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5. Baris ke-5 yang dimaksud, oke. Baris ke-5 ke baris Iya. ke-6 itu Pak. Yang di mana Pak? Baris 104 Bu. Iya ya. Fa mi re la la. Yang itu. 1, 2, 3. Terampiri kediamanmu. Langsung. Jadi itu kadang Sepertinya bukan 104 ya Pak ya, karena syairnya pun berbeda. Iya. Mazmur 104 Pak. Yang itu Pak. Ya, Maha satu, besar Mazmur. Engkau ya Allahku. Ya, betul. Ya. Oke. Itu kan di baris dari baris ke-5 ke baris ke-6 itu memang agak sulit bagi jemaat karena langsung dia mulai dengan di baris ke-5 mulai dengan re tinggi, terus di baris ke-6 langsung re rendah satu. Oke. Itu agak saya tidak tahu modusnya apa yang Ibu sampaikan tadi, tapi itu memang kesulitan. Salah satu faktor yang menyulitkan Mazmur ini, tantangan besar itu adalah Saya rangkum ya Pak Ferdinand pertanyaan-pertanyaannya. Karena waktu kita terbatas, Pak Ferdinand, saya boleh tadi udah, kalau menurut penangkapan saya ada 4 pertanyaan. Pertama, bagaimana menentukan nada jika akapela? Terus kedua, mencuri nafas atau yang tadi di not-not 1/8 di mana ada garis tapi ada koma, harus cari tarik nafas. Terus yang ketiga sebenarnya bukan pertanyaan ya Pak ya, yaitu tadi Pak Ferdinand belajar dari Bu Michelle dari fa ke sa itu adalah menghaluskan dari loncatan fa ke si. Dan yang terakhir pertanyaannya menyanyikan Mazmur 104. Mungkin kita nanti akan mendengarkan Bu Michelle menyanyikan 104. Sementara itu dulu Pak Ferdinand boleh? Oh sudah tutup, oke. Pak Ferdinand nanti akan dijawab oleh Bu Michelle, silakan. Yang pertama tadi nada dasar. Nada dasar sebetulnya tanpa alat musik kita sekarang punya bahkan di HP kan ada ini ya, ada tuner. Aplikasi untuk kayak ada garpu tala gitu, ada nada juga, bahkan ada piano. Mahasiswa saya banyak virtual piano. Iya banyak yang punya, jadi bisa dari situ. Atau patokannya lagi Pak, nada paling rendah dan paling tinggi kira-kira gitu aja lagi. Ya kan kalau benar-benar misalnya lagi nggak bawa handphone, nggak bawa garpu tala apapun itu, jadi patokannya ya nada paling tinggi yang bisa kira-kira untuk jemaat nyanyikan dengan nada rendah yang jemaat bisa nyanyikan. Tapi ini agak terlalu yang lebih praktis yang tadi ya, virtual piano ataupun aplikasi untuk nada dasar. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi nafas di nada-nada. Contoh Mazmur 32 di mana ada nada 1/8 dan ada nafas di situ. Ya, kadang kita juga terlalu strict sama tempo gitu ya. Kayak di mana tuh tadi? 32 di baris pertama ada tuh. Do mi fa sol. La sol fa mi mi re sol la sol fa mi re do di bagian itu ya. Nah, sebetulnya koma itu kan kita sangat manusiawi ketika kita membutuhkan napas. Jadi kadang jangan terlalu cepat gitu kali. Jadi do mi fa sol 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 mi fa sol la sol fa mi mi re sol. Jadi bisa boleh ada penundaan sedikit itu masih we are human ya, gitu. Makanya juga ketika pakai organ misalnya, organ itu jangan pakai rhythm box. Karena rhythm box kan langsung tak 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 jalan terus. Nah, itu kenapa kita tidak boleh pakai rhythm box, karena kita manusia yang butuh napas seberapa detik gitu. Itu sangat manusiawi untuk napas. Jadi nyanyikan Mazmur tidak perlu bukan tidak perlu ya, sebisa mungkin tidak metronomis, tidak seperti robot. Iya. Oke, pertanyaan ketiga tadi bukan pertanyaan, yang kita loncat yang keempat.
Mazmur 104 di baris ke-5 ke-6 itu, Pak. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita menghafal bunyinya si tonikanya sama si dominan. Kebetulan yang tadi Bapak itu dari re tinggi, itu kan re tinggi itu 1 oktavnya dari finalisnya atau dari tonikanya sama. Nah, itu yang dihafal. Re 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 do sol la do si si la, ini dominan. Re la fa sol, saya ya itu harus hafal tempat re la fa nya di mana. Sebetulnya begitu juga. Nah, tapi tadi menyinggung untuk si Mazmur 48. Nah, itu kenapa itu lucu memang Mazmur itu, karena langsung di start di fa, dan ini saya sangat senang sama Mazmur ini karena start di fa dan ada sa langsung begitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau ini dibaca Gregorian, ini adalah kita makainya hexachord mole istilahnya. Tapi oke, saya nggak akan bikin orang jadi susah. Ini fa, dia mulai dengan mediannya. Nah, karena fa-nya nada yang pertama dan nada yang paling rendah di kalimat ini, Tuhan besar terpujilah, fa dan si, itu sebabnya dia si-nya dia jadi sa. Supaya tidak kembali ke diabolusin musika itu. Secara not angka kalau orang lihat ini do, fa. Susah ini Ibu Michelle. Bolehkah diperdengarkan? Nah, padahal kalau kita pakai yang tadi saya bilang itu yang agak istilahnya menyulitkan, hexachord mole, jadi do fa fa mi mi re re do. Itu sama kan ya? Jadi kayak gitu kan. Fa sa sa la la so so fa. Oh ya, oke. Gitu. Iya. Ini menarik sekali kalau kita dalami ya. Karena kita, ya itu, untungnya dulu saya mendapat kesempatan belajar tentang Gregorian dan kemudian tentang Jenewa ini. Jadinya dari Gregorian itu menyanyi dengan hexachord itu dengan 6 nada, terus begitu masuk ke Mazmur Jenewa ini sangat mudah, jauh lebih mudah dari Gregorian. Oke, ada satu topik yang sebenarnya di dalam talk show ini kita perlu bahas ini, misalnya tadi. Ya. Tentang satu ketuk. Betul. Sekarang? Ya. Oke. Nah, ini sering pertanyaan orang. Lagunya satu ketuk Mazmur, ya, dari Mazmur 1 sampai 150 satu ketuk. Gimana mimpinnya? Mimpinnya ini jangan cuman satu. Memang satu ketuk begini ya, satu. Tapi jangan begitu, karena kalau begitu tekanannya semua dapat tekanan yang kuat. Karena begitu jatuh ke bawah itu aksennya kuat kan. Makanya 4 ketuk 1 tuh dari atas ke bawah kan aksen kuat, terus aksen lemah, makanya dia ke dalam, terus dia keluar dan lebih besar sedikit karena aksen musiknya juga ketukan ketiga itu di 4/4, di 4 ketuk kan agak kuat, baru lemah lagi gitu kan. Nah, kalau di sini satu ketuk, jadi gimana, kuat-kuat semua atau bagaimana? Ada istilah arsistesis, yaitu arsis ketika ketukan itu mendapat strong beat, tesisnya ketika atau mumpung ini belum terlalu lama dimulai, kita lanjutkan dengan artis dan tesis tadi ya, istilahnya kita lanjutkan setelah break Ibu. Oke, Dan baik. mungkin juga ada sahabat RPK yang mau bertanya, silahkan melalui telepon ataupun WhatsApp ataupun di kolom chat di YouTube Live. Terima kasih. Sahabat RPK, ada beberapa klasifikasi hoax bener sih, jadi cepet banget. yang perlu kita ketahui untuk kali ini. Yang pertama, misleading content. Misleading content adalah suatu penyajian informasi, baik tulisan, gambar, suara, dan visual yang sengaja dibuat berdasarkan keinginan dan harapan pembuat informasi tersebut dan jauh dari kenyataan sesungguhnya dalam sebuah peristiwa. Kalau dalam istilah umum, misleading content itu adalah informasi atau berita yang dipelintir. Kemudian ada imposter content. Imposter content adalah sajian sebuah informasi baik dalam tulisan, gambar, suara, dan visual yang memuat nama seorang atau beberapa tokoh masyarakat tanpa diketahui sepemilik nama. Imposter content akrab di telinga dengan istilah pencatutan nama. Lalu ada istilah manipulated content. Manipulated content itu maksudnya sebuah penyajian berita tulisan, gambar, suara, dan visual yang seolah asli namun sesungguhnya sudah dibuat menurut keinginan pembuat untuk mengecoh audiensnya. Dan ada juga istilah fabricated content. Fabricated content adalah sebuah penyajian berita tulisan, gambar, suara, dan visual yang sejak awal dibuat memang 100% tidak benar dan penuh dengan kebohongan. Nah, itu dulu deh sahabat RPK. Jadi, hati-hati ya kalau menemukan tulisan-tulisan yang berupa misleading content, imposter content, manipulated content, dan fabricated content.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Balita Kasih Jakarta 96.3 RPK FM. Ya, sahabat RPK, kita akan lanjutkan pembahasan. Tadi kita berhenti di bahwa Mazmur-Mazmur ini tidak ada yang memiliki garis irama ya Ibu Michelle ya. Jadi itu satu ketuk. Bagaimana menyanyikan lagu Mazmur yang satu ketuk ini? Ayo, silakan dilanjutkan Ibu Michelle. Oke, jadi kita memakai istilah arsistesis dalam memimpinnya. Arsis itu apa sih? Arsis yang paling gampang biasanya saya kalau melatih orang untuk memimpin ini, arsis karena huruf depannya A, ajak. Jadi gestur kita juga ketika kita memimpin mengajak. Nah, tesis karena T jadi tenang. Saya begitu aja. Padahal strong and weak ketukannya gitu. Tapi disederhanakan dengan mengajak dan tenang ya. Iya, saya begitu. Jadi ketika arsis kita lebih naik membuat satu lingkaran gitu. Ketika tesis kita lebih kayak menenangkan. Gesturnya seperti itu. Contohnya kayak Mazmur 24 ya, sekalian kita berlatih nih. Saya di nada dasar yang kebetulan tidak ada piano dan tidak ada ini ya. Re, la, fa, sol, fa, mi, re. Nah, di situ kita lihat ya. Re, la, dia naik kan. Nah, jadi arsis. Iya. Re, la, yang fa-nya tesis. Fa, sol boleh naik arsis. Sol, fa, baru tesis lagi. Mi, re. Jadi re, la, fa, sol, fa, mi, re. Jadi nggak dipukul re, la, fa, sol, fa, mi, re, dipukul rata semua. Nggak ada alunannya seperti ketika kita bicara. Tapi memang belum belajar dinamika di sini di zaman ini nggak ada. Ya dinamikanya seperti itu. Ketika nada meninggi kita lebih biasanya cenderung ke arsis. Nada rendah cenderung ke tesis. Dan uniknya lagi Mazmur Jenewa ini depan pasti temponya ritmenya pasti dia long, ada shortnya ya. Di akhirnya juga endingnya long lagi. Ya kan kalau kita lihat re la long ta tam long lagi. Re fa sol la do si la. La, sa, la, so, fa, mi, re, fa, sol, fa, mi, re, do, re, la, fa, la, so, fa, mi, la, so, fa, mi, re, fa, sol, mi, re. Seperti itu. Indah ya. Tapi itu apakah bukannya tugas dari konduktor untuk menganalisa Mazmur ini dan di mana arsis dan tesis? Iya. Ya, konduktornya ya. Konduktor atau kalau dia nyanyi tanpa konduktor mesti nyanyi lagu ini ya. Tapi di gereja sih sebaiknya ada konduktor ya untuk jemaat untuk nyanyi lagu ini. Supaya yang tadi arsis dan tesis tergambar ya. Dan arsis tesis ini berarti juga setiap bait itu bisa berbeda jatuh kapan. Oh, tergantung syairnya berarti ya. Iya, sebetulnya kan tadi saya bilang melodinya kalau naik, tapi juga lihat syairnya sebetulnya mau penekanannya di mana. Gitu. Iya, menarik juga. Itu berarti ada istilah yang baru kita pelajari nih di sini. Arsis dan tesis, di mana arsis itu mengajak dan tesis itu lebih tenang. Iya. Dan itu dilihat selain dari melodi, tapi juga dari syairnya ya. Yes. Ada contoh lain Ibu Michelle supaya lebih jelas mengenai arsis dan tesis? Contoh lain boleh sol ya kali ya. Dari tadi Dorian saya bicara. Kalau Dorian, kalau yang lain-lain tuh ada Phrygian. Nah itu juga ada sifat-sifatnya ya. Kayak Phrygian itu yang mi itu biasanya doa. Hipodoris juga doa. Mixolidis untuk memuji. Nah, Mixolidis kebetulan nih yang sol ya. 27 Mazmur 27 itu atau penguatan. Memuji atau penguatan. Iya, nih si sol sama dengan D. Re si do re sol fa sol mi re. Lah saya kerendahan kayaknya. Re si do re sol fa sol mi re.
La si re do si la sol. Re si do re so fa so mi re. La si re do si la sol. Sol fa mi re fa mi fa sol. Do re mi fa mi re di re. Re fa mi do re la do si la. Fa mi re do si la sol. Agak terlalu rendah saya ambilnya, sorry. Oke, di situ terlihat sekali di mana asisten. Ya, jadi ketika kita menyanyikannya, jadi jangan kaku untuk karena satu ketuk begitu aja kaku, tapi dinyanyikan arsistesisnya. Jadi membuat it sounds nice, right? Tadi tentang karakter boleh diulang sedikit Ibu Michelle? Ya, itu sih saya belajar juga dari Pak Vandop itu. Soalnya Mazmur tidak semua ini ya, ada macam-macam. Ya, kalau itu doa, ada yang ada ratapan ya kan, gitu. Banyak begitu. Nah, biasanya sih ya itu dia. Biasanya ya, tapi bukan harga mati. Bukan harga mati. Iya. Jadi kalau kalau Dorian biasanya doa Hipodoris gitu, Hipodorian gitu ya. Saya kadang bilang Dorian, kadang Doris, sama aja sebetulnya. Nah, Phrygian itu untuk doa, kayak Hipodoris juga doa, Mixolidis untuk memuji, yang tadi kita nyanyi itu ya, dikasih contoh sebentar, atau Hipomixo untuk menguatkan, Hipomixolidian ya. Iya. Ya, tentunya untuk waktu 1 jam ini terlalu dipadatkan semua ya. Iya. Jadi bolehkah satu waktu kita undang Ibu Michelle lagi untuk khusus menyanyikan mazmur-mazmur yang ada, supaya sahabat RPK pun terbiasa mendengar dan berlatih mazmur. Jadi poin-poin yang tadi saya catat adalah pertama melatih diri sendiri dengan tangga nada. Saya sebutnya tangga nada karena lebih mudah ya. Tapi tadi yang istilah yang dipakai adalah modus gereja. Membiasakan diri sebetulnya gitu. Dari re ke re, mi ke mi, sol ke sol, dan seterusnya. Kemudian juga ada arsistantesis, itu kita juga perlu pelajari turun naiknya nada dan juga dari syairnya. Hal yang menarik, tapi kita dibatasi waktu. Ada closing statement dari Ibu Michelle? Semoga dari penjelasan yang singkat ini membuat jemaat lebih suka menyanyikan Mazmur Jenewa ini, karena Calvin sudah berjuang di zaman reformasinya untuk jemaat bisa menyanyikan Mazmur Jenewa ini, karena semua jemaat jadi nggak hanya menyanyikan di bagian refrain seperti di Gregorian, tapi seluruh jemaat menyanyikan seluruh baitnya. Gitu. Jadi memang yang diharapkan menyanyikan Mazmur Jenewa ini jemaat ya, bukan hanya pemazmur ataupun solois gitu ya. Iya. Kan Mazmur ini ada 150 ya. Dan mingguan dalam 1 tahun tuh 52 minggu kira-kira. Jadi paling kalau kita setiap minggu aja nyanyi 1 Mazmur, baru selesai 3 tahun kayaknya. Dan pernah saya dengar bahwa Mazmur Jenewa ini Mazmur yang hampir mendekati Mazmur yang ada tertera di Alkitab, betul ya? Iya. Soalnya banyak juga Mazmur yang dinyanyikan tapi lebih ke interpretasi atau jadi bukan mutlak yang diambil dari ayat Alkitab. Iya. Baik sahabat RPK, tidak terasa 1 jam kita sudah bersama dengan Ibu Michelle yang sudah menyenangkan menjelaskan tentang Mazmur, bagaimana tips dan triks menyanyikan Mazmur Jenewa. Terima kasih kepada Ibu Michelle. Sama-sama Pak Sony, terima kasih Yamuger. Kepada RPK dan juga sahabat Yamuger yang sudah berinteraksi dengan kami di sini, dan kita akan bertemu kembali di talk show Yamuger berikutnya di jadwal yang sudah dibacakan tadi. Selamat malam, Tuhan berkati.